halo pemirsa Jogja TV, pemirsa Ajang Sana Wakil Rakyat. Kali ini saya berada di area Kereta Bandung, Yogyakarta. Saya ikut beranjang sana nih dengan salah satu wakil rakyat kita. Dan kebetulan sore hari ini saya di sebuah TPA juga ditemani dengan dua narasumber yang lain. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan salah satu kegiatan di TPA ini karena saya lihat ada kegiatan yang cukup menarik, sangat edukatif juga. Jadi kita mau ngobrol lebih dalam tentang apa sebetulnya kegiatan yang berlangsung sore hari ini, termasuk juga kegiatan secara umum yang biasanya sudah dilakukan oleh pemuda di sini, anak-anak dan juga TPA tentunya. Nah, wakil rakyat kita yang hadir sore hari ini bersama rekan saya adalah Ibu Septi Indradewi, SPD MPD, anggota Komisi ADPRD Kabupaten Bantul. Apa kabar Ibu Septi? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Sehat selalu agar bisa terus bertemu dengan warga ya. Insya Allah. Oke, Bapak Muhammad Kudori juga sebagai pendiri TPA Muhammadiyah 2 Parangtritis ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal di sana yang sumringah banget. Apa kabarnya Mas Faisal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Faisal adalah Ketua Yayasan Tandara ya, betul iya. ya. Oke, Bu Septi hari ini berkunjung ke TPA Muhammadiyah 2 ya, Parangtritis. Memang sudah sering berkegiatan di sini dengan warga atau bagaimana sebetulnya? Ya kebetulan kan saya tinggal di sini Mbak, dan dulu dari kecil saya juga udah alumni TPA sini. TPA sini juga? Nah, kebetulan ini ustadz saya. Yang dulu awal-awal mulanya di TPA sini tuh sedikit sekali muridnya dan sangat memprihatinkan, nggak punya gedung. Belum, dulu tuh ikut nebeng di masjid, masjidnya pun dulu masih masjid yang sederhana sekali. Ini baru Mbak kebetulan. Ini bagus ya, bagus iya, dan terus dan bersih. Kebetulan anak-anak saya juga ikut TPA di sini, jadi saya ya sering komunikasi dengan Mas Faisal. Piye TPA ini itu biar maju, bagaimana? Karena yo seprono seprene kan, masa nggak ada peningkatan gitu. Alhamdulillah. Ini ya sedikit demi sedikit kita sudah mulai mengikuti kadang ada tazabur alam keluar, kita ada studi banding di kemarin di UMS ya. Di Solo saya juga ikut. Jadi setiap tahunnya itu kita pasti ada momen untuk keluar. Dan itu gratis Mbak. TPA di sini tuh gratis, tidak bayar, bahkan malah diajak jalan-jalan. Terus setiap minggunya itu pasti dikasih makanan gratis, seperti bakso, soto. Nanti juga dapat soto kita. Soto nanti. Nah, itu dari apa? Dari sampah Mbak. Dari sampah itu mereka setiap TPA itu membawa 3 botol. Kalau enggak, tiap seminggu sekali mereka itu diajak muter ke rumah warga untuk mengambil sampah-sampah itu. Nah, sampah itu kemudian dikelola, dijadikan uang kas TPA, maka dari itu kita operasionalnya tidak satupun memungut biaya ke wali murid. Jadi TPA tidak hanya belajar mengaji, tapi juga benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menjaga kebersihan juga salah satu dari bagian iman begitu ya. Nah, Pak Kudori, boleh cerita Pak, tadi udah dibocorkan sedikit sama Bu Septi kalau dulu kan belum ada bangunan sebagus ini. Boleh cerita dulu Pak, dulu tuh sejarahnya gimana sih TPA ini? Dulu sejarah TPA ini kan dulu itu dijadikan satu kelurahan, maka dinamakan Muhammadiyah dulu kan, karena mengadakan ranting Muhammadiyah Parangtritis. Jadikan satu, tapi lama-kelamaan karena tempatnya jauh di Sambiran dan sini banyak yang tidak datang. Akhirnya kita mengadakan sendiri, kita buat sendiri yang induknya ada di Muhammadiyah itu. Nah, tahun itu terus berjalan demi berjalan, tahun demi tahun, akhirnya ada perkembangan anak-anaknya semakin banyak juga. Yang dulu juga dari bulan ada, dari Grebel ada, namun karena sudah ada sekarang, maka kita yang ada di satu kemarin masih ada yang ada di dari Buson sana juga. Lama-kelamaan karena kebutuhan dan tempat yang banyak, terus kita belum punya tempat, maka kita sama warga bagaimana kalau mendirikan gedung TPA. Ya, makanya warga pun kebetulan gayung bersambut. Akhirnya kita bisa memberikan gedung. Dan tanahnya pun sudah wakaf dari Pak. Sejak kapan Pak gedung ini berdiri? Kalau gedung ini berdiri sejak tahun 92.
Nah, kita sudah pakai untuk kegiatan-kegiatan TPA, di samping itu juga kegiatan resma, juga kegiatan ibu pengajian. Kita kapor keseluruhan. Nah, akhir-akhir ini karena kegiatan kita semakin ada betul-betul juga di Bantul ada bersih sampah tahun 2025 bersama itu, maka kita TPA pun kita giatkan untuk ikut peduli biar ada rasa underbeni kebersamaan kita untuk program Bantul yang bersama bersih 25 bersama 2025. Maka kita wali murid, wali santri sama Bu Septi yang kebetulan dia ada di Dewan, kita ajak diskusi, akhirnya kita putuskan bersama-sama untuk anak-anak santriwan ini membawa sampah, baik itu plastik segala sampah pokoknya kita bawa yang jelas yang bukan organik. Kalau organik kalau di sini masih campur dari masing-masing. Yang organik kita kumpulkan bersama, kita timbun, nanti kita pilah bersama-sama juga, lalu nanti kita jadikan uang, dan uang itulah untuk kegiatan kita. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan masih tetap jalan dan masih aktif. Bahkan sekarang kita sudah dibantu dari kelurahan itu ada TOSA dibantu. Di samping itu ada pendampingan juga dari kelurahan, baik dari DLH dan lain sebagainya itu. Di samping itu ibu-ibunya, walinya, kebetulan dengan Mas Asul ini dikasihkan kegiatan-kegiatan. Ada yang diikutkan menjadi desa prima, desa prima, kita ke sana. Atau planner yang kemarin diadakan pelatihan pembuatan dawet, ada pembuatan serabi, ada pembuatan apem. Dan ini untuk resmanya kita rencanakan angkringan yang kita sudah diberikan, tinggal kita kapan kita akan buka. Kemarin sudah ada secara resmi diserahkan dari Pak Bupati. Itu yang dari kegiatan TPA. Jadi tidak cuma meliji membaca Al-Quran belajar, tapi akhlak juga lingkungan dan lain sebagainya. Begitu. Belajar berkehidupan sehari-hari dengan bersih dan disiplin gitu ya. Ini salah satu isu yang sangat menarik saat ini yang memang harus kita pecahkan sama-sama dari segala usia. Kalau Mas Faisal nih sebagai yang paling muda barangkali melihat isu ini kemudian gayung disambut oleh anak-anak yang juga ikut turut memikirkan hal sebesar ini, bagaimana melihatnya Anda? Terima kasih Mbak. Tentu kalau kita bicara tentang sampah, ini kan sebenarnya isu yang lama, tapi mencuat lebih panas baru-baru ini. Nah tentu kalau di TPA Muhammadiyah 2 Parangtritis, kita gulingkan isu ini sebenarnya sudah dari 2018, di mana memang kita melihat adanya potensi untuk akhirnya anak-anak untuk terlibat dalam ekonomi yang harus membangkitkan TPA. Nah biasanya kalau orang-orang kan melihat ekonomi ya dari orang tua, tapi kalau kita melihat bahwa pembelajaran, kehidupan ekonomi dan bagaimana bermasyarakat itu harus jadi satu dalam kesatuan pendidikan itu tadi. Nah sehingga alternatif yang kami tawarkan adalah mendirikan dan juga menginisiasi untuk akhirnya anak-anak terlibat dalam pengambilan sampah dan juga pengumpulan sampah di lingkungan Dusun Parangtritis. Alhamdulillah yang tadi disampaikan ya, alhamdulillah inputnya cukup menarik saya kira. Dan ini terus berkembang hingga akhirnya mungkin saat ini kita bisa bahasanya store sampah gitu kan, sebulan sekali, sebulan 2 kali mungkin ya. 1 truk kayak gitu. Saya kira ini perputaran uang yang lumayan yang akhirnya dapat membiayai TPA seperti itu Mbak. Saya yakin juga Mas Faisal tidak sendiri, ada teman-teman lain juga. Ada berapa tim yang biasa menggerakkan? Kalau di sini ada ustadznya juga selain dari teman-teman yayasan yang memang bahasanya uang ada yang mikir ada yang jalan. Nah, seperti itu. Di teman-teman yayasan mikir terkait dengan bagaimana nanti strategi dan mekanismenya. Teman-teman di sini selaku statuta juga bagaimana meng-cover terkait dengan kegiatan anak-anak di lapangannya seperti itu. Sehingga kolaborasi yang terjadi di sini kita terus gelundingkan. Hingga akhirnya kita juga ada perpustakaan, bahkan ada AC dan sebagainya. Ini adalah berkat kolaborasi yang ada. Tentu dari Pak Kudori selaku pendiri TPA pun dari Bu Septi selaku pini sepuh ataupun dewan dan juga dengan pemuda dan juga anak-anak yang lain seperti itu Mbak. Ya, karena saya yakin persoalan sampah ini persoalan yang sangat kompleks, apalagi menggerakkan mereka yang masih kecil-kecil seperti ini kan bukan hal yang mudah gitu ya Bu Septi ya. Saya juga penasaran lebih dalam secara teknisnya bagaimana, strategi dan mekanismenya tadi seperti apa. Lebih lanjutnya lagi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat.
lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat, masih di TPA Muhammadiyah 2 Parangtritis. Saya melihat di belakang saya ini anak-anak luar biasa, sangat bersemangat. Ini kegiatannya apa sih Bu sekarang ini yang lagi dilakukan? Memilah sampah, Iya, betul ya? memilah sampah. Oke, jadi memilah sampah ini juga salah satu kegiatan di dalamnya, begitu ya Mas? Iya, benar. Membawa dari rumah, ditaruh di sini, mereka juga memilah. Iya. Seperti apa sih teknisnya Mas? Jadi kalau terkait dengan teknis sendiri, kita mencoba untuk akhirnya anak-anak sebenarnya ini salah satu isu untuk pendidikan. Iya. Bagaimana di luar negeri, di Eropa, sudah memulai terkait dengan isu iklim. Loh, di Indonesia masih anteng ayam kayak gitu. Sehingga kita coba bawa isu ke Indonesia, karena memang kebutuhan sampah di Indonesia itu tinggi, apalagi sampah plastik. Tapi pemenuhannya itu masih diimpor dari luar negeri. Padahal sampah di sini tuh banyak, enak gitu. Sehingga kita coba untuk anak-anak kita libatkan dalam pengumpulan sampah yang ada di rumah. Jadi anak-anak ini membuang sampahnya dibagi organik dan organik, sehingga yang non organik ini dibawa ke kami setiap waktu mau TPA. Pun juga ada kegiatan yang itu khusus dalam 1 bulan itu 1 kali di akhir pekan untuk ngambilin sampah muter di seluruh warga. Jadi bukan hanya yang punya anak TPA, tapi seluruh warga di Dusun Kretek dan sekitarnya untuk akhirnya sampah-sampah itu diambil. Yaitu berkat kerjasama dari ya yang jelas pendirinya TPA nanti berkomunikasi dengan warga, hingga akhirnya ide yang kami gagas di Yayasan Pandara bisa teradvokasi dan dilaksanakan di Dusun Kretek, khususnya di TPA Muhammadiyah 2 Parangtritis, Mbak. Seperti tadi Mas Faisal bilang ada tim sendiri-sendiri. Iya. Siapa saja sih mereka sebetulnya? Nah, kalau di tim strategi itu kita biasanya pakai Yayasan Pandara, di mana teman-teman ini memang basically adalah teman-teman akademisi. Punya konsepnya gitu. Punya konsepnya. Tapi kadang dengan kesibukannya teman-teman yang lain, yang tim ini, yang yayasan, tidak semua bisa turun ke lapangan. Nah, sehingga ini kita ajak teman-teman TPA sebagai eksekutor dari konsep yang sudah kita bawa. Pun ini bukan cuma di sini, kita ada pendidikan untuk teman-teman anak-anak PSK Parangsumo juga di yayasan, dan juga pendidikan terkait dengan beasiswa. Tapi salah satu core-nya adalah isu sampah yang ada di TPA Muhammadiyah Parangtritis. Seperti itu, Mbak. Peran dari Pak Muhammad Kudori juga luar biasa tentunya, karena tidak mudah ya Pak ya menggerakkan anak-anak seperti ini dan juga warga. Bagaimana cara Bapak memberikan edukasi kepada mereka gitu loh? Ya, begini. Jadi kebetulan kami kan juga perwakilan Bamuska di Parangtritis dari Pendidikan 1 Kretek. Maka kebetulan dari program dari pemerintah juga yang sudah ada biayanya, maka kita pun langsung kita bergerak. Kita di samping bantuan-bantuan kita gunakan untuk membeli tempat-tempat sampah yang kita berikan kepada warga, itu juga anak-anak yang khususnya TPA tiap hari kami suruh bawa 1 anak 3 botol atau mungkin plastik 1 kresek tiap hari, sedangkan 1 minggu 3 hari. Berarti kalau kan dikatakan yang 1 bulan paling tidak sekitar 12 kan ya, sekitar 12 kali. Nah itu alhamdulillah bisa kumpul. Di samping itu kalau tidak ada anak-anaknya yang itu TPA, maka kami pun tiap bulan sekali kita terjun muter anak-anak ini. Ikut peduli muter sampai ke seluruh pedusunan, kita ambil sampah apa saja yang bapak, ibu, keluarga atau kakak itu dikumpulkan, kita bawa ke sini. Sesudah sampai sini, nanti kita pilah, kita ada waktu untuk memilah. Kita pilah, kita bedakan antara yang botol plastik, ada yang tutup, ada yang plastiknya sendiri. Nah ini kita simpan, nanti kita kalau yang botol bahan langsung kita jual. Kita jadikan, kita gantikan untuk menjadi anggaran-anggaran pembiayaan juga. Dan itu tidak lepas dari dorongan juga warga masyarakat seluruh perdukuhan yang kami sampaikan, dan kami tidak cuma-cuma untuk memberikan edukasi kepada warga. Tiap malam Jumat kan kita juga ngisi pengajian yang di sini kita sampaikan kegiatan-kegiatan itu pentingnya penanganan sampah yang tidak menjadi bumerang di masa depan, termasuk yang ada di Masjid Al-Falah. Kami juga kebetulan mengisi ibu-ibu, maka kita sampaikan. Kita punya harapan nanti ya sedikit demi sedikit lah, insya Allah masyarakat itu akan paham dengan satu kesehatan, satu kebersihan, sehingga dalam pengelolaan sampah itu betul-betul bisa sinergi. Dan itu ternyata kalau dikelola dengan baik, sampah itu bukan membahayakan, tapi mengenakan. Mengenakan ya Pak ya. Mengenakan kalau itu memang ditangani dengan secara baik. Maka harapan kami ya nanti
yang lain-lainnya syukur bisa mengikuti apa yang menjadi program-program dari TPA kami yang insya Allah akan menjadi lebih baik. Ya, bangga ya Bu punya warga, punya orang-orang yang punya kesadaran seperti ini. Bagaimana dukungan dari Dewan sejauh ini Bu terkait dengan program sampah di TPA dan program-program lain yang berjalan? Saya rasa sangat lancar di sini gitu. Ya, saya sebagai anggota Dewan bisanya mensupport apa yang menjadi kebutuhan, nanti butuh perizinan atau apa nanti siap. Nah, saya juga apresiasi sekali Mbak karena warga sini itu juga sadar. Jadi setiap mau pengambilan sampah itu mereka sudah menyiapkan di depan rumah. Ya, Bu, ya? Iya, karena kita juga punya grup ya di dusun itu punya grup. Kemudian Bapak pendiri TPA ini mengumumkan bahwa besok saya mau ngambil sampah sama anak-anak TPA. Nah itu warga itu sudah, Mbak Nggonaku sudah di depan rumah, termasuk saya juga sering menyiapkan karena kita apresiasi karena kesadaran Mbak. Dan alhamdulillah warga sini tuh semuanya bersemangat untuk mengumpulkan sampah-sampahnya di sini. Jadi dukungan orang tua, anak-anak juga saling bersinergi, bahkan orang tua yang tidak punya anak TPA pun ikut memberikan sampahnya. Jadi setiap rumah itu pasti sudah menyiapkan di depan rumahnya bahwa oh hari ini tuh anak-anak TPA mau ngambil pakai ini tosa sama pakai itu, ada beberapa alat ya. Dan lebih kerennya lagi Mbak, yang ngambil itu beliau sendiri dengan anak TPA-nya ini. Jadi luar biasa. Luar biasa ya mantan guru TPA. Luar biasa ya. Dan ini juga guru saya dulu waktu saya TPA. Alhamdulillah semoga bisa diberikan kesehatan terus, umur panjang sehingga masih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena saya sendiri juga melihat perkembangan dari tahun ke tahun itu luar biasa. Apalagi ada Mas Faisal, kebetulan ini ada putranya beliau. Sebenarnya. Jadi iya. Jadi alhamdulillah Mas Faisal kan lebih pengalamannya lebih banyak. Jadi bisa saling bersinergi, membawa pengalaman-pengalaman yang baru lah. Jadi kita lebih kekinian dalam proses hal apapun. Iya. Jadi ada yang sepuh bisa kita tuakan, bisa kita belajar darinya. Ada juga anak muda dengan visi misi yang lebih jauh ke depan gitu ya. Jadi semuanya menyatu nih di sini nih, membuat program-program yang ada di TPA ini terus berjalan. Kita juga mau tahu lebih dalam lagi program apa yang lainnya mungkin dan juga harapan apa nanti ke depan dari program yang sudah berjalan sekarang ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ini saya lebih dekat lagi dengan anak-anak. Halo semuanya. Luar biasa ya, masih semangat. Memilah sampah gitu kan. Pak Kudori boleh jelasin, ini kan kalau saya lihat sudah dipisah-pisah ya Pak ya. Ini anak-anak sendiri yang mengerjakan Pak? Iya. Apa saja ini Pak yang dipisah-pisah? Ya begini, jadi dari sampah yang kita kumpulkan ada botol plastik, ada plastik, memang harus kita pilah. Warnanya pun beda-beda, bentuknya beda-beda. Kalau yang plastik ini gelasan plastik putih. Ini dikumpulkan jadi satu. Dan kalau yang botol itu kita ambil tutupnya itu. Kita ambil tutupnya disendirikan. Kita ambil nanti kita sendirikan, botolnya kita sendirikan. Lalu hasil pengelupasan labelnya kita sendirikan. Dan kita masukkan. Termasuk nanti yang naso kita sendirikan, yang alih-alih kita sih karena harganya beda-beda. Dengan harga beda-beda itu, kalau kita sendirikan nanti kita menilaikan ada nilai plus. Tapi kalau kita jadikan satu, itu harganya murah. Tapi kalau kita sendirikan, umpamanya yang PET botol, PET itu harganya hampir 6.000 per kilo. Kalau tidak cuma sekitar 3.000. Kalau tidak dipilah dan itu yang naso itu 7.000. Maka kalau cuma dicampur kita rugi ya. Kalau yang segini itu 5.000 yang plastik gelasan itu. Wah, mahal ya Mbak ya. Kita pilah bersama-sama. Maka dengan pilahan itulah
nanti hasilnya kita akan mengganti. Dan saya punya harapan nanti masyarakat lebih baik. Kita akan kembangkan lebih jauh, tidak cuma dalam satu pedukuhan. Nanti kita akan kembangkan ke Dukuhan 9, Grogol 9 kita yang sudah kerjasama dengan sana, Grogol 8 sama Duran sama Depok. Itu kita kerjasama. Nanti kita ambil sana, kita yang milah. Kita ambil sana sudah disendirikan, kita bawa seni, lalu kita pilah dengan teman-teman adik-adik anak-anak TPA. Nah, nanti kalau perlu kita bantu warga agar kegiatan itu bisa berjalan dan bisa eksis gitu. Kita pengembangan ke depan untuk ke sana. Yang itu menjadi fondasi nanti untuk segala kegiatan yang seperti sudah disampaikan tadi, bahwasanya dalam 1 tahun kita ada dapur alam yang gratis, ya gratis. Kita kemana kita gratis memang. Kadang kita kasih makanan juga. Kita berikan bakso bakar. Ya kita bakso bakar nih. Biar lebih semangat ya, lebih semangat, lebih senang, dan lebih kegiatan itu akan lebih bagus. Jadi kalau milah-milah ini seminggu sekali atau ada jadwalnya sendiri-sendiri tuh Mas Faisal? Nah, kalau milahnya kita ada jadwal sendiri untuk anak-anak. Jadi anak-anak kita ada jadwal sendiri. Pun nanti kalau memang stoknya banyak, istilah sampah kirimannya banyak, biasanya kita mengajak ibu-ibu ya Pak, ibu-ibu dari orang tua wali murid untuk terlibat. Karena apa? Tentu ini kan juga untuk kebaikan anak-anaknya, ya toh? Yang pertama itu, yang kedua bagaimana akhirnya ini juga memberikan dampak yang positif dalam bentuk ekonomi kepada ibu-ibu rumah tangga yang memang kadang tidak ada pemasukan secara bulanan mungkin ya. Dan ini pun juga hasil dari sini bekerja sama dengan organisasi yang lain, punya SR. Kita ada pelatihan dawet dan sudah buka 3 cabang. Dawet dari TPA Muhammadiyah 2 Parangtritis. Pun kita juga ada angkringan. Itu untuk pemuda kita baru garap bagaimana, karena pemuda itu segmen yang sebenarnya menarik tapi agak sulit untuk digarap. Tapi kalau ibu-ibu kan saya kira dengan pendekatannya Pak Kudori, wah itu akan lebih mudah lagi gitu kan. Seperti itu Mbak. Oke, katanya beberapa hari yang lalu itu juga sudah sempat setor banyak di sampahnya ya. Berapa banyak Mas? Nah itu kita kemarin sudah setor sekitar untuk yang botol itu nasionalnya kita sudah setor sekitar 1/2 kental. Yang kemudian, untuk yang ini harganya yang 7.000, kalau yang ini harganya sudah 21.000. Wah, mahal. Kemarin kita sudah setor 20 kilo. Wah. Dari itu. Terus untuk yang botol ini kita sudah setor sekitar 2 kental kemarin, 2 kental lebih. Dan ini harganya 6.000 per kilo. Kalau yang tutup kemarin kita sudah setor 1 kuintal, yang tutup itu harganya sekitar 5.000. Tutup botol ya Pak ya. Jadi kalau kita kalkulasi memang sudah begitu banyak. Tapi untuk kebutuhan kita juga. Oke, Pak, dalam menjalankan sebuah program, apalagi program Semulia ini ya Pak ya, apa yang menjadi tantangannya sejauh ini? Apa juga yang kira-kira dibutuhkan? Karena ada Bu Septi nih, mungkin nanti bisa disampaikan, nanti Bu Septi bisa jawab nih, apa kebutuhan yang bisa dibantu dari anggota Dewan? Pertama tantangan, kalau tantangan jelas, karena untuk menyadarkan masyarakat bukan suatu pekerjaan yang mudah. Bukan suatu pekerjaan yang mudah. Yang itu jelas, terkadang ada masyarakat yang serang-serangku tak jual baik, kan ada. Menyadarkan ya. Tapi itu lama-lama kita edukasi insya Allah. Untuk kedepannya saya mengharapkan kepada Bu Dewan, karena kita belum punya tempat dalam artian tempat yang bagus sampah. Maka kita mengharapkan nanti kita mengharapkan bantuan. Syukur nanti didirikan Amin. untuk pengelolaan sampahnya yang lebih termasuk juga nanti tempat-tempatnya sampah. Kita kan kemarin baru mendapatkan 4 RT yang kita kasih tempat sampah. Nanti syukur bisa, kan jumlahnya kan 8 RT. Nanti tahun depan atau kapan Bu Septi biar mengusahakan untuk yang ke RT 678. Ya, ini biar dijawab sama Bu Septi. Silahkan monggo, gimana Bu? Iya. Untuk pemenuhan tempat sampah nanti ya kita akan usahakan Mbak, karena itu nanti berurusan dengan DLH ya, Dinas Mitra Kerja kami ya. Yang jelas saya sangat apresiasi dan apa yang menjadi kebutuhan TPA Muhammadiyah 2 Parangtritis ya, khususnya untuk Dusun Kretek ini insya Allah akan saya usahakan sebagai ya seperti itu Mbak. Kalau dari Mas Faisal apa yang menjadi masukan nih mumpung ada Bu Septi? Memang kalau di sini kita harapkan ini bukan cuma sebagai pembelajaran, karena memang fokus kita awalnya hanya di media pembelajaran, tapi kita harapkan ini nanti menjadi sebuah ekosistem terkait dengan isu iklim
pun terkait dengan isu ekonomi. Dimana kita kedepannya punya harapan besar bahwa ini kan masih istilahnya bahan belum setengah jadi untuk kita kirim, untuk kita jual. Tapi kita harapkan nanti di sini juga nanti mampu untuk menciptakan barang jadi yang siap jual, sehingga punya nilai yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sistem yang kami bangun yang awalnya di dusun kretek saja, itu nanti bisa menyebar nggak cuma di Bantul saya kira, di Yogyakarta untuk akhirnya mampu memenuhi kuota plastik yang untuk didaur ulang di Indonesia. Jadi tanpa perlu impor lagi kan, saya kira seperti itu adalah yang bagus. Dan saya kira mulai dari kretek untuk Jogja dan Indonesia. Iya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi tempat lain. Terakhir mungkin Bu Septi, apa yang ingin disampaikan untuk Mas Faisal, Pak Kudori yang selama ini juga sudah ikut bekerja, juga anak-anak warga di sini, monggo silakan. Ya, untuk Mas Faisal dan Pak Kudori, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena masyarakat membutuhkan sosok seperti mereka. Dan saya sebagai anggota dewan di sini hanya bisa mendukung dan memberi support apa yang menjadi kebutuhan, dan saya akan usahakan semampu saya. Untuk anak-anak tetap semangat TPA ya. Tetap semangat. Pokoknya TPA Muhammadiyah itu lebih sukses lagi ke depannya. Ya. Ayo lanjut. Harus akhiri dulu, tapi sayang sekali ya Anjang Sana Wakil Rakyat untuk episode kali ini, tapi kita mau bantu-bantu mereka di sini. Ayo kita pungut sampahnya.